kerja baru setahun ngurusin sapi, sekarang malah diminta ngurusin yang punya sapi, alias jandanya. Awalnya niat cari nafkah, ujung-ujungnya malah ditawarin hidup bahagia. Tapi tenang, ini bukan cerita drama Korea, ini kisah dari India yang bikin geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gino Motivator menyajikan kisah TKI di India. Baru kerja setahun saja sudah diajak oleh bosnya yang janda kaya raya untuk menikah. Bagaimana kisahnya? Mari kita tonton karena begitu menarik kisah ini. Dan ini merupakan salah satu inspirasi yang maha dahsyat untuk bagaimana merangsang seluruh anak-anak bangsa di masa depan. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Siapa sangka jadi TKI bisa berakhir jadi calon suami bos sendiri, kerja baru setahun ngurusin sapi, sekarang malah diminta ngurusin yang punya sapi, alias jandanya. Awalnya niat cari nafkah, ujung-ujungnya malah ditawarin hidup bahagia. Tapi tenang, ini bukan cerita drama Korea, ini kisah dari India yang bikin geleng-geleng kepala. Sebelum kamu nyinyir atau baper, pastikan like dulu, subscribe biar nggak ketinggalan kisah unik lainnya. Dan yang paling penting, baca deskripsi video sampai habis. Biar paham alurnya dan bisa bijak menanggapi isi videonya, langsung aja kita ikuti perjalanan si TKI yang awalnya cuma ngurus sapi, sekarang malah berurusan sama cinta. Namanya Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Kurniawan, usia 26 tahun, asalnya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang sinyalnya susah tapi semangat warganya luar biasa. Anak kedua dari 4 bersaudara, Kurniawan adalah sosok sederhana yang kalau ketawa sering bikin orang ikut ketawa, bukan karena lucu, tapi karena aneh. Sejak kecil, hidup Kurniawan sudah akrab dengan kerja keras. Dari bantu orang tua di sawah sampai ngamen iseng pakai galon bekas, semua dijalaninya dengan senyum. Tapi makin lama, kebutuhan makin banyak, harga-harga makin naik, dan dompet makin tipis. Sampai akhirnya dia berpikir, sudah saatnya merantau, cari cuan yang serius. Lalu entah dari mana datangnya info, Kurniawan dapat tawaran jadi TKI ke luar negeri. Tapi bukan ke Arab atau Taiwan seperti teman-temannya, ini malah ke India. Awalnya, dia kira bakal kerja di restoran India atau jadi sopir bajai. Tapi karena otaknya waktu itu lagi fokus mikirin cicilan motor adiknya, dia langsung tanda tangan kontrak tanpa banyak tanya. Kerjanya apa ya, Mas? Tanya seorang teman. Belum tahu, yang penting halal dan bisa kirim duit tiap bulan, jawab Kurniawan dengan penuh percaya diri. Padahal dalam hati dia bingung, India itu pakai bahasa apa sih? Inggris, Hindi, atau subtitle? Akhirnya, tibalah hari keberangkatan, dengan bekal 2 koper, 1 jaket, dan 1 doa dari ibunya yang panjangnya melebihi khutbah Jumat, Kurniawan pun terbang ke negeri Bollywood. Sesampainya di sana, dia disambut oleh udara panas, aroma rempah yang menusuk, dan seorang pria India berperawakan tinggi besar dengan logat campur aduk yang bilang, "Welcome, Mr. Kurniawan, you are now working with Madam." Kurniawan senyum-senyum sambil angguk-angguk, padahal dia belum tahu, Madam, ini siapa? Pemilik restoran, kepala hotel, ternyata, pemilik peternakan sapi, dan tugas Kurniawan, ngurus sapi, ya, sapi. Hari pertama kerja, Kurniawan bangun lebih pagi dari biasanya, mata masih ngantuk, tapi semangatnya 110%. Ia kira kerja di India bakal mirip kerja di pabrik atau restoran, siap-siap angkat barang, jaga kasir, atau paling nggak, jadi asisten dapur. Tapi begitu dijemput dan diajak keliling oleh salah satu staf lokal, harapan itu langsung roboh. Yang dia lihat bukan dapur, bukan hotel, apalagi kantor, tapi lahan luas. Isinya puluhan ekor sapi, besar-besar, gemuk, dan semuanya tampak lebih terawat daripada Kurniawan sendiri. Ini kayaknya tempat wisata. Tapi buat sapi, gumamnya lirih sambil nyium aroma
alam yang menyengat. Seorang pria berbadan tambun menghampirinya, mengenalkan diri sebagai kepala pengelola kandang, lalu menyerahkan ember besar, sikat, dan semprotan air. "You start here, clean cow, feed cow, love cow," katanya dengan logat campuran Inggris dan Hindi. Kurniawan hanya bisa nyengir kaku, "Love cow, saya belum punya pacar, malah disuruh sayang sama sapi." Tugas pertamanya, memandikan sapi, dan percayalah, mandiin sapi itu bukan seperti mandiin kucing atau anjing, ini mah kayak mandiin truk beroda 4 yang bisa ngamuk kapan aja. Pertama kali dia semprotin air ke sapi, sapinya malah lari. Dia kejar, sapi lari ke kiri, dia ke kiri, sapi ke kanan, dia kepleset. "Kalau ada lomba lari sama sapi, saya udah dapat medali emas dari tadi," katanya sambil ngos-ngosan. Selain itu, Kurniawan juga harus memberi makan, membersihkan kandang, dan bahkan menyisir bulu sapi. "Ini sapi apa model iklan sampo?" pikirnya sambil nyisir sambil nyanyi-nyanyi biar nggak stres. Lambat laun, dia mulai akrab dengan sapi-sapi itu. Dia bahkan kasih nama ke masing-masing dari mereka. Yang jinak, dia kasih nama, si lembut, yang suka nendang, dia panggil, si jahat. Dan yang paling galak, dia kasih nama, si mertua. Alasannya, biar berasa diuji mental tiap hari, katanya sambil ketawa sendiri. Namun yang bikin hari-hari Kurniawan makin aneh bukan cuma sapinya, tapi juga bosnya, seorang janda kaya bernama Madam Citra, seorang wanita parubaya yang masih tampak menawan, berparas tegas, suka pakai sari mewah, dan hobi upload segala hal ke media sosial. Madam Citra sering datang tiba-tiba ke kandang, kadang ngasih minuman dingin, kadang cuma buat ngerekam TikTok. Pernah suatu hari, dia datang sambil bawa tripod dan ngomong, "Kurniawan, today we make content, film you cleaning cow." "Lo bu, ini saya lagi bersihin kotoran lo." "No problem, very authentic, Indian culture." Dan video itu, beneran viral, judulnya, "Hardworking Indonesian Boy with My Cow, So Cute." Viewernya ratusan ribu, dan tiba-tiba Kurniawan jadi selebriti lokal, anak-anak tetangga sampai minta selfie. Tapi jangan salah, pekerjaan ini nggak selalu mulus. Pernah suatu malam, ada sapi kabur, Kurniawan disuruh bantu cari di tengah hujan. "Saya pikir merantau itu hidup mandiri, ini malah nyari sapi jam 2 pagi pakai senter," katanya sambil jalan kaki menyusuri sawah. Meski kerjaan tak biasa dan penuh drama konyol, perlahan Kurniawan mulai menikmati rutinitas barunya. Ada ketenangan tersendiri saat melihat sapi-sapi itu makan dengan lahap, ada rasa bangga ketika kandang bersih dan bos tersenyum, dan ada sesuatu yang lain, saat Madam Citra mulai memperhatikannya lebih dari sekadar pekerja biasa. Tapi saat itu, Kurniawan belum sadar sepenuhnya. Yang dia tahu, tiap hari makin sering dikasih makanan enak, diajak ngobrol, bahkan pernah sekali ditraktir belanja ke pasar. Awalnya dia pikir itu bonus karena kerja bagus. Tapi ternyata, Madam Citra punya rencana yang jauh lebih besar. Namanya Ibu Citra Deviani, usia sekitar 38 tahun, sosok perempuan mandiri, tegas, dan terkenal sebagai janda kaya pemilik peternakan sapi terbesar di daerah itu. Meski banyak yang segan, para pekerja tahu, di balik wajah garangnya, Ibu Citra punya hati yang lembut, terutama kalau sudah menyangkut sapi-sapi kesayangannya. Awalnya Kurniawan cuma menganggap Ibu Citra sebagai atasan, nggak lebih, kalau ketemu ya cuma angguk-angguk sopan, jawab seperlunya, lalu buru-buru balik ke kandang. Dia pikir, makin cepat selesai kerja, makin cepat bisa istirahat. Lagian, dia juga ngerasa nggak enak, baru kerja, masa sudah sok akrab. Tapi lama-kelamaan, sikap Ibu Citra mulai berubah. Mulai sering muncul di kandang, kadang bawa cemilan, kadang nanya udah makan apa belum, kadang cuma ngelihatin Kurniawan nyikat sapi sambil senyum-senyum kecil. Pernah suatu pagi, Kurniawan lagi nyapu kandang sambil nyanyi lagu koplo pelan-pelan biar nggak stres. Tiba-tiba Ibu Citra datang dari belakang dan bilang, "Suaramu, unik juga ya." Kurniawan sempat cengengesan. "Unik gimana, Bu? Enak didengar atau bikin orang pengen tutup telinga?" Ibu Citra cuma tertawa kecil dan bilang, "Yang penting niatnya ikhlas." Mulai dari situ, Ibu Citra makin sering ngajak ngobrol. Topiknya macam-macam, mulai dari makanan Indonesia, cerita masa kecil, sampai nanya soal keluarga Kurniawan di kampung. Teman-teman kerja Kurniawan mulai saling lirik-lirikan. Itu Bu Citra sering banget nyamperin si Wan, ya? Jangan-jangan, suka beneran tuh. Kalau jadi, Kurniawan naik pangkat tuh.
dari ngurus sapi, jadi ngurus ibu bos. Tapi Kurniawan gak mikir aneh-aneh, dalam hati dia bilang, paling Bu Citra cuma baik aja, mana mungkin lah, janda kayak naksir TKI tukang ngikat sapi. Namun rasa penasaran itu makin menjadi ketika suatu hari Kurniawan dipanggil ke rumah utama, bukan untuk kerja, tapi untuk makan malam. Dia datang dengan celana bahan yang cuma dipakai saat lebaran, kemeja pinjaman dari temannya, dan sepatu yang udah lama nggak dipakai, sampai bunyinya, krit, krit, tiap jalan. Di ruang makan yang mewah itu, Kurniawan duduk kikuk, di depannya ada nasi, lauk khas India, dan buah-buahan yang bentuknya aneh tapi rasanya segar. Ibu Citra menatapnya lama, lalu bertanya, Kurniawan, kamu betah kerja di sini? Alhamdulillah, Bu, walau awalnya kaget, tapi sekarang udah mulai nyaman. Lalu, kalau saya minta kamu, tinggal lebih lama di sini, kira-kira sanggup nggak? Kurniawan makin bingung, maksudnya tinggal lebih lama itu, kerja lebih lama, atau jadi bagian dari keluarga. Sejak malam itu, Kurniawan merasa semuanya berubah. Tatapan Ibu Citra jadi lebih lembut, perhatiannya makin sering. Bahkan pernah suatu siang, Ibu Citra membawakan sarung dari toko India dan bilang, ini buat kamu. Katanya orang Jawa kalau tidur pakai ini ya. Kurniawan hanya bisa senyum-senyum salah tingkah. Dalam hati mulai muncul pertanyaan yang belum pernah terpikir sebelumnya. Apa iya, bos bisa jatuh cinta sama anak kandang? Sudah hampir setahun Kurniawan bekerja di peternakan milik Ibu Citra. Dari yang awalnya cuma tahu, sapi itu berkaki 4 dan suka mengembik, sekarang dia sudah bisa bedain mana sapi yang lagi hamil, mana yang cuma lapar perhatian. Dia juga udah terbiasa dengan ritme hidup di India. Makan dengan rempah yang rasanya seperti duel antara cabai dan jahe, tidur dengan suara jangkrik yang kadang kalah sama suara sapi bersin, dan tentu saja, interaksi sehari-hari dengan Ibu Citra yang makin hari makin intens. Awalnya Kurniawan mikir itu cuma perhatian seorang majikan ke karyawannya yang rajin. Tapi makin kesini, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan rasa masuk angin, tapi rasa, jangan-jangan saya disukai beneran. Puncaknya terjadi di sebuah sore yang tenang. Langit agak mendung, angin semilir, dan sapi-sapi lagi anteng ngunyah jerami. Ibu Citra datang, pakai pakaian tradisional India warna ungu tua, lengkap dengan anting dan gelang berkilau. Tapi bukan itu yang bikin Kurniawan gugup, melainkan cara beliau menatapnya, lama, seperti mau bilang sesuatu yang penting, tapi ditahan-tahan. Kurniawan, bisa bicara sebentar di taman belakang? Dek, biasanya kalau dipanggil ke taman, Kurniawan mikirnya bakal disuruh potong rumput atau bersihin pupuk, tapi kali ini suasananya beda. Dia duduk di bangku panjang kayu, di bawah pohon besar yang daunnya berjatuhan pelan-pelan. Ibu Citra duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Kurniawan, kata Ibu Citra perlahan, selama kamu di sini, saya melihat banyak hal baik dalam dirimu. Kamu pekerja keras, jujur, sopan, dan kamu membawa suasana yang berbeda ke tempat ini. Kurniawan cengengesan, nggak tahu harus jawab apa. Alhamdulillah, Bu, saya cuma berusaha kerja sebaik mungkin. Saya sudah lama sendiri. Lanjut Ibu Citra, suami saya meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu saya sibuk mengurus peternakan, bisnis, dan hidup saya sendiri. Tapi entah kenapa, sejak kamu datang, saya merasa hidup saya jadi lebih hangat. Kurniawan makin bingung, maksudnya hangat karena teh, atau karena perasaan. Dan lalu, kalimat itu keluar. Kurniawan, kalau kamu tidak keberatan, saya ingin kamu menikahi saya. Dek, hening, yang terdengar cuma suara sapi dari kejauhan dan satu nyamuk yang lewat di telinga. Kurniawan kaku, matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Maaf, Bu, saya kurang dengar, tadi bilang apa? Saya ingin kamu menikahi saya. Kurniawan menatap langit. Ya Allah, ini beneran, bukan prank, kan? Dia lihat sekitar, nggak ada kamera. Nggak ada teman-teman kerja ketawa-ketawa, ini bukan setting sinetron, ini serius. Dalam hati, dia campur aduk, antara bangga, takut, bingung, dan lapar, karena belum makan siang. Ia coba berpikir jernih, ini bukan hal yang ringan, Ibu Citra bukan hanya lebih tua, tapi beda budaya, beda negara, dan tentu saja, beda rekening. Tapi Kurniawan juga bukan anak kecil, ia tahu, perempuan yang mengajaknya bicara ini bukan main-main. Tatapannya jujur, suaranya tenang, tidak ada paksaan, tidak ada drama. Kurniawan menunduk, lalu berkata, Bu, saya butuh waktu berpikir. Ibu Citra tersenyum, lembut,
Tentu, saya hanya ingin kamu tahu bahwa kamu punya pilihan. Setelah itu, ia berdiri dan pergi pelan-pelan meninggalkan Kurniawan yang masih duduk diam seperti patung. Kali ini bukan karena lelah ngurus sapi, tapi karena pikirannya jungkir balik sendiri. Ini serius banget, nikah, sama bos sendiri, di India, aduh, ini bukan hidup biasa lagi, ini hidup versi gado-gado. Selama beberapa hari ke depan, Kurniawan jadi pendiam, teman-teman kerja sampai heran. Biasanya dia paling rame, sekarang cuma manyun sambil nyemil roti. Ia mulai berpikir lebih dalam, kalau dia terima, hidupnya bakal berubah total, jadi suami orang kaya, tinggal di rumah besar, dan mungkin berhenti kerja di kandang. Tapi kalau dia tolak, bisa aja kehilangan pekerjaan, atau paling nggak, bikin hati Ibu Citra kecewa. Dilema ini seperti nginjek kulit pisang di dua sisi, mau maju takut jatuh, mau mundur juga bisa kepleset. Tapi Kurniawan tahu, keputusan besar tidak bisa diambil pakai emosi, ia harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Dan akhirnya, ia memutuskan. Beberapa hari setelah percakapan taman yang legendaris itu, Kurniawan mendadak berubah jadi orang paling pendiam di peternakan. Biasanya dia suka nyanyi sambil nyiram sapi, sekarang cuma nyiram sambil melamun. Biasanya makan siang bisa 2 piring, sekarang baru setengah piring udah kenyang, bukan karena kenyang beneran, tapi karena pikirannya penuh. Waktu ditanya temannya, "Wan, kamu kenapa? Masuk angin?" Kurniawan cuma geleng, bukan masuk angin, masuk pertimbangan. Ia benar-benar dilema. Di satu sisi, lamaran Ibu Citra adalah sebuah penghormatan luar biasa. Siapa yang nggak terharu, seorang janda kaya, cantik, baik hati, bahkan nggak malu menyatakan keinginannya untuk menikah dengan seorang pekerja kandang sapi dari Jawa Tengah. Itu bukan main-main, itu bukan kisah film, tapi benar-benar terjadi di hadapan Kurniawan. Tapi di sisi lain, Kurniawan juga sadar, ini bukan cuma soal suka sama suka. Ini tentang dua dunia yang sangat berbeda. Budaya, agama, bahasa, gaya hidup, semuanya bisa jadi batu sandungan besar di kemudian hari. Dan yang paling bikin Kurniawan galau adalah keluarga di kampung. Ibunya di Jawa Tengah pernah bilang, kalau kerja di luar negeri, jangan lupa pulang, jangan lupa asal-usul, jangan lupa nikah sama yang seiman, seadat, dan nggak bikin ibu bingung waktu manggil menantu. Lah ini, kalau pulang bawa mantan majikan yang sekarang jadi istri, lengkap dengan sari dan sandal jepit emas, pasti satu kampung geger. Tiap malam, Kurniawan tiduran di kasurnya yang tipis sambil melototin langit-langit. Kalau saya terima, saya bisa hidup enak, nggak nyikat sapi lagi. Tapi, apa saya siap jadi suami dari seseorang yang udah pernah hidup jauh di atas saya? Dia coba curhat ke temannya sesama TKI. "Mas Dul, kalau kamu disuruh nikah sama janda kaya, kamu mau nggak?" Mas Dul langsung jawab, "Tergantung, jandanya siapa, kayanya seberapa, dan cicilannya masih ada nggak?" Bukannya dapat solusi, Kurniawan malah tambah puyeng. Akhirnya, Kurniawan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting, menghubungi ibunya di kampung. Dengan suara gemetar, ia telepon lewat video call. "Bu, Kurniawan mau cerita sesuatu." Ibunya kaget, tapi tenang. Setelah mendengarkan panjang lebar, ibunya cuma bilang, "Wan, kalau kamu yakin dia baik, bisa terima kamu apa adanya, dan kamu juga bisa membimbing dia jadi lebih baik," ia lanjutkan. "Tapi jangan cuma karena dia kaya, kamu jadi lupa siapa dirimu." Petua itu menamparkan Kurniawan pelan-pelan, tapi dalam. Ia sadar, keputusan ini bukan soal gengsi atau sensasi, tapi soal niat dan kesiapan menjalani hidup bersama seseorang dari dunia yang berbeda. Keesokan harinya, Kurniawan berdiri di depan cermin, rapi, bersih, wangi seadanya. Ia menatap dirinya sendiri sambil bergumam, "Wan, kamu siap. Siap bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tahu apa yang kamu mau." Dengan langkah mantap, ia berjalan ke rumah utama, mengetuk pintu, lalu duduk di hadapan Ibu Citra yang tampak menunggu jawaban. Dan akhirnya, Kurniawan membuka mulut, dan menyampaikan jawabannya. Jawaban itu akan kita dengar, di bagian terakhir. Keesokan harinya, Kurniawan melangkah dengan tegas menuju rumah utama, tempat Ibu Citra biasanya berada. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap tapaknya membawa beban keputusan besar yang harus dia buat. Dia nggak bisa hanya mengandalkan perasaan, apalagi ego. Ini bukan soal jatuh cinta sesaat atau cuma tergoda kehidupan mewah. Ini soal masa depan. Di hadapannya kini ada dua jalan. Satu yang bisa membawa hidupnya berubah drastis, penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Satu lagi,
kembali ke kehidupan sederhana di kampung, menjalani rutinitas yang sudah dikenalnya, dan mungkin dengan sedikit kekecewaan. Tapi setidaknya, itu adalah hidup yang lebih terjamin tanpa kejutan yang terlalu besar. Kurniawan menghentikan langkahnya sejenak di depan pintu. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar-putar. Dalam hatinya, ada perasaan yang mengganjal, antara takut mengecewakan, ragu, dan ingin membuat keputusan yang tepat. Dia mengetuk pintu. "Masuklah, Kurniawan," suara Ibu Citra terdengar dari dalam. Kurniawan masuk dengan langkah mantap, lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Ibu Citra duduk di seberangnya, dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan, sebuah senyum yang mengisyaratkan harapan besar, namun juga ketenangan. "Ibu Citra," kata Kurniawan akhirnya, suaranya sedikit serak, "tapi pasti, saya sudah berpikir panjang, semua yang Ibu tawarkan itu, membuat hidup saya berubah, ya, tapi, saya harus jujur, saya masih bingung." Ibu Citra menatapnya, mendengarkan dengan seksama, tidak ada desakan, tidak ada paksaan, hanya perhatian tulus yang terasa. "Bu," lanjut Kurniawan, "saya nggak tahu kalau perasaan saya ini, apakah ini benar-benar cinta atau hanya ketergantungan karena saya merasa dihargai, disayang, dan dihormati. Saya cuma ingin, jika saya melangkah ke depan, itu karena pilihan saya sendiri, bukan karena keadaan." Ibu Citra tersenyum lembut, dan berkata, "Kurniawan, keputusanmu itu bukan soal apakah kamu bisa hidup enak atau susah. Ini soal apakah kamu siap berjalan bersama saya, menghadapi semuanya bersama-sama. Kehidupan yang kita jalani bukan cuma soal saya atau kamu, tapi tentang kita, sebagai satu keluarga." Kurniawan diam, kata-kata Ibu Citra benar-benar masuk ke dalam hati. Dulu dia hanya mikir hidupnya sendiri, tapi sekarang dia tahu, apapun keputusan yang dia buat, hidupnya akan berbagi dengan seseorang yang sangat penting. Akhirnya, Kurniawan menatap Ibu Citra, dan dengan penuh keyakinan berkata, "Saya memilih untuk berjalan bersama Ibu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya percaya kita bisa hadapi semuanya bersama-sama." Ibu Citra terharu, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih tangan Kurniawan, memberikan pelukan hangat penuh harapan. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah bintang-bintang, membicarakan masa depan mereka. Kurniawan akhirnya mengerti bahwa hidup ini bukan cuma tentang apa yang dia inginkan, tapi juga tentang bagaimana dia bisa saling melengkapi dengan orang lain. Setelah perbincangan panjang, Kurniawan tersenyum dan berkata, "Saya nggak tahu apa yang orang akan katakan nanti, tapi saya siap. Saya siap menjalani hidup baru, hidup yang lebih berarti, hidup bersama Ibu Citra." Dan sejak hari itu, perjalanan baru dimulai. Tidak ada lagi keraguan dalam langkah Kurniawan. Dia tahu, hidup ini penuh dengan kejutan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita siap untuk menjalaninya, bersama orang yang kita sayangi. Tamat. Nah, itulah akhir dari cerita Kurniawan, dari seorang TKI yang awalnya hanya bekerja di peternakan sapi, hingga akhirnya membuat keputusan besar yang mengubah hidupnya. Tentunya, di luar sana banyak orang yang menghadapi dilema serupa, dan semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi bahwa hidup bukan tentang asal memilih, tapi tentang keberanian menghadapi pilihan yang ada di depan kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Kurniawan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga untuk baca deskripsi video biar kalian gak gagal paham dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah kisah cinta Kurniawan yang semula dia adalah TKI atau tenaga kerja Indonesia yang pas-pasan hidupnya di Jawa Tengah. Akibat dari ketabahan dan ketekunannya hingga ketelatenannya dalam mengurus sapi-sapi itu, sehingga tuan atau bosnya sendiri jatuh cinta dan menawarkannya dan mengajaknya untuk menikah. Alkisah saudara, kisah nyata ini jadilah antara keduanya menikah, dan meskipun beda budaya antara Indonesia dan India, ternyata hari ke hari mereka ada kecocokan, dan itulah kehebatan jodoh. Jodoh tak mengenal antar bangsa. Itulah kisah cinta yang kita paparkan ini. Demikian paparan ini, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir.